Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semangatnya untuk belajar selalu full kan? Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyesuaian makhluk tumbuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Teman-teman yang hebat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Cuci tangan setiap memulai dan selesai beraktivitas. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Rajin berolahraga dan selalu berdoa memohon kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Usrahma akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. 2. Mampu menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Mampu menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri. Apa ya penyesuaian diri atau adaptasi itu? Penyesuaian diri atau adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Dalam beradaptasi, berbagai organisme umumnya melakukan penyesuaian untuk mendapatkan makanan, yaitu air, udara, dan nutrisi, mengatasi kondisi fisik lingkungan berupa suhu dan cahaya, pertahanan diri dari pemangsa, reproduksi, serta respon terhadap perubahan lingkungan. Apakah tujuan tumbuhan beradaptasi? 1. Untuk mendapatkan makanan. 2. Untuk bertahan hidup. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Dan 4. Untuk melestarikan jenisnya. Proses adaptasi setiap makhluk hidup berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Dalam ekosistem, adaptasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi ini berlaku untuk hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan sebagai bukti adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk tumbuhan yang hidup di perairan atau biasa disebut hidrofit. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau biasa disebut xerofit. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau disebut hygrofit. Nah, kita pelajari mulai dari yang pertama, tumbuhan xerofit. Ya, tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering dan minim air seperti di gurun pasir atau savana. Bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan ini yaitu dengan menyesuaikan bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Bentuk adaptasi yang terjadi pada tumbuhan xerofit yaitu 1. Daun pada umumnya berbentuk menyerupai duri. Selain itu, daunnya cenderung kecil-kecil. Luas permukaan daun yang kecil ini berfungsi untuk memperkecil proses penguapan sehingga menghindari kehilangan air pada tubuh tumbuhan terlalu banyak. Yang kedua, akar memiliki bentuk yang panjang dan menyebar ke segala arah. Tujuannya adalah untuk mencari sumber air untuk kebutuhan tumbuhan. Dengan begitu, kebutuhan air tumbuhan akan tercukupi karena jangkauan penyerapan air dalam tanahnya semakin luas. Selain itu, pada tumbuhan xerofit memiliki sedikit stomata dan tubuhnya dilapisi lapisan lilin secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan penguapan pada tubuh tumbuhan dikarenakan suhu udara tempat hidupnya sangatlah tinggi. Nah, untuk contoh tumbuhan xerofit dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu biasanya adalah tumbuhan kaktus yang hidup di gurun. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan hidrofit.
Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan mengambang. Tumbuhan ini memerlukan unsur hara yang langsung diperolehnya dari air. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat melakukan perubahan diri atau morfologi dengan merubah bentuk dan alat tubuhnya sebagai berikut. Pertama, memiliki akar yang pendek dan halus atau kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak untuk tubuhnya. Yang kedua, tangkai daun berongga, bertujuan untuk membatasi penyerapan air oleh akar atau daya serap dari batang itu sendiri. Yang ketiga, memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Contoh tumbuhan hidrofit adalah bunga teratai dan enceng gondok. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya, perubahan morfologi yang dilakukan jenis tumbuhan ini adalah 1. Tumbuhan ini mampu menyesuaikan jumlah stomata untuk meningkatkan laju transpirasi. Stomata berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Pada tumbuhan higrofit, penguapan yang terjadi berfokus pada penyeimbangan kebutuhan tubuh tumbuhan saja, karena tumbuhan mendapat cukup asupan air dari lingkungannya. Yang kedua, bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlahnya lebih banyak. Hal ini juga berfungsi untuk menyesuaikan laju transpirasi. Semakin banyak daunnya, maka laju transpirasi yang terjadi akan semakin banyak. Contoh tumbuhan higrofit adalah keladi, tumbuhan paku, lumut. Bentuk adaptasi berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bentuk adaptasi ini tidaklah mudah karena berkaitan dengan fungsi organ di dalam tubuh. Beberapa contoh adaptasi fisiologi tumbuhan adalah pohon pisang memiliki daun lebar serta tipis yang dilapisi oleh zat lilin. Kemudian, tumbuhan pakis akan menggulung daun mudanya untuk beradaptasi dengan lingkungan lembab. Contoh lainnya adalah akar bakau yang berjenis akar gantung berfungsi sebagai alat pernafasan di daerah pasang surut air laut. Kemudian contoh selanjutnya adalah tumbuhan berbunga umumnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk adaptasi yang terakhir, yaitu adaptasi tingkah laku. Proses adaptasi tingkah laku dilakukan oleh organisme berupa penyesuaian perilaku terhadap kondisi lingkungan. Selain untuk memperoleh makanan, penyesuaian juga dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri dari predator. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu proses meranggas atau menggugurkan daun merupakan upaya penyesuaian tingkah laku yang dilakukan oleh pohon-pohon tertentu, seperti pohon jati pada musim kemarau. Contoh lainnya adalah seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Contohnya, pada putri malu akan menguncup ketika disentuh. Contoh adaptasi tingkah laku yang lain adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang.
Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yakni 1. Gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contoh fototropisme yaitu gerak bunga matahari menuju arah datangnya matahari. Kemudian yang kedua adalah gerak tikmotropisme, adalah gerak membelit ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan air atau batang tumbuhan lain. Contoh tikmotropisme yaitu membelit tanaman kacang panjang, mentimun, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan gravitasi bumi. Misalnya, akar tumbuhan selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Jika ada yang belum paham, silahkan tuliskan di komentar ya. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup, kita latihan soal dulu ya. Nah, silahkan siapkan buku catatanmu dan catat soal berikut ini. Silahkan kalian baca ya. Oke teman-teman, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita membaca doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.